Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah semata. Betapa limpahan karunia dan nikmatnya sampai hari dan detik ini tercurah kepada kita, terutama nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah perintahkan untuk dipelihara sampai datangnya kematian. Semoga Allah memberikan istiqamah, kelak matinya husnul khatimah. Jangan lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin. Insyaallah sarah penjelasan kitab Riyadhus Shalihin ini sampai pada bab yang ke-42, Fadlu birri asdiqail abi wal ummi wal aqaribi waz zawjati was sairi man ikramihi atau man yundabi ikrami, keutamaan berbuat baik, yakni kepada orang-orang dekat atau teman dekat, sahabat qarib, yakni sahabat dari orang tua kita, bapak kita, ibu kita, dan termasuk juga karib kerabat mereka, dan bahkan kepada pasangan-pasangan mereka. Karena mungkin bapak memiliki orang-orang yang dicintainya dari para istrinya. Ketika ibu kita meninggal, mungkin bapak kita punya istri yang lain. Makanya disebut di sini wazzaujati, dan juga yakni pasangan hidupnya, atau siapapun di antara orang-orang yang pantas untuk mendapatkan penghormatan yang berhubungan dengan kedua orang tua kita. Dan ini termasuk bagian dari berbakti kepada ibu bapak. Min kamalil birri walidain silatu asdiqaihima, yakni di antara kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang menjadi teman baik dari ibu bapak kita, sahabat karib keduanya. Lianna dzalika yadkhulus surura ala nafsihima, karena hal itu dapat memasukkan kesenangan yakni kepada keduanya, yaitu kepada ibu dan bapak kita. Haitsu yubsirani waladahuma alladhi huwa min khairi kasbihima, tatkala seandainya orang tua kita itu melihat di mana anaknya melakukan kebaikan kepada orang-orang dekatnya, alladzi huwa min khairi kasbihima, yang merupakan
investasi terbaik, hasil karya terbaik dari orang tuanya, yaitu anaknya yang solih dan salihah. Ya ummu khairuhu wa birruhu asdiqaihima, maka kebaikan anaknya, kebaktian anaknya kepada teman-teman keduanya itu akan meliputi, yakni kesenangan yang ada pada keduanya. Wa rahimahuma allati la tusalu ila bihima, dan kasih sayang keduanya itu tidak akan tersambung kepada mereka teman karib kerabatnya kecuali melalui keduanya. Kita nggak akan kenal dengan orang-orang dekatnya kalau tidak melalui kedua orang tua kita. Kita tidak bisa berbuat baik, berkasih sayang dengan mereka, orang-orang dekat orang tua kita, kalau tidak melalui kedua orang tua kita. Faman gharasa khairan surra hainama yaran nasa min hawlihi yajnuna samaran yantafi'una biha. Maka barang siapa yang menanam sebuah kebaikan, maka tatkala keduanya itu melihat kebaikan itu dipetik, maka dia bisa merasakan buah dan manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Faqad fahuwa qad gharasa zar'an wa jana naf'an, maka jika kalian yakni menanam sebuah tanaman dan kalian bisa mendapatkan manfaat itu, wa ra'a khairahu ya ummu jami'an, maka kalian akan melihat kebaikan itu akan meliputi semua dari kalangan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita, baik itu temannya, karib kerabatnya, siapapun yang ketika hidupnya itu dicintainya. Hadis yang terdapat dalam bab ini, yakni nomor 341, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya kebajikan yang terbaik atau kebaktian yang paling utama, ayyasilar rajulu, yakni apabila seseorang itu menyambung silaturahmi, wudda abihi, orang-orang yang dicintainya. Hadis yang lain juga yang terdapat di dalam beberapa nomor dalam kitab Sahih Muslim, ada 3 nomor di sini. Ini yang pertama di nomor 12 dan juga nomor 13. Kemudian nomor yang melompat jauh di nomor 2553. Keduanya berasal atau ketiganya berasal dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Dinar ini sahabat atau karib dari Abdullah bin Umar, jadi temannya. Ketika itu jalan bareng antara Abdullah bin Dinar dengan Abdullah bin Umar. Anna rajulan minal a'rabi, ada seorang lelaki dari kalangan A'rab, yaitu Arab pedusunan, orang bilang Arab Badui. Laqiyahu bitariqi Makkah. Saat itu bertemu kedua orang tersebut, yakni Abdullah bin Dinar dan Abdullah bin Umar, di sebuah jalan di Mekah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar,
Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Wa hamalahu ala khimarin. Lantas Arab Badui itu dinaikkan di atas khimarnya. Khimar itu apa? Keledai. Saat itu Abdullah bin Umar membawa keledai. Kana yarkabuhu, yang dia tunggangi, yang ditunggangi oleh Abdullah bin Umar ya. Wa'atahu imamatan kanat ala ra'sihi, dan memakaikan imamah. Imamah itu kalau bahasa kita sorban gitu ya. Ya sebetulnya imamah ya imamah gitu loh. Imamah yang diletakkan di kepala itu ya. Diletakkannya di atas kepala orang Arab Badui tersebut. Qala Ibnu Dinarin, berkatalah Ibnu Dinar, temannya, kepada Abdullah bin Umar. Faqulna lahu, kata Abdullah bin Dinar, aku mengatakan kepada Abdullah bin Umar, aslahakallahu, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, wahai Abdullah bin Umar. Innahumul a'rabu, sesungguhnya dia adalah orang Arab Badui. Wahum yardawna bil yasir, dan orang Arab Badui itu ridho terhadap yang sedikit, atau ridho dengan kesederhanaan. Kalau bahasa kita, jangan begitu amat lah, nggak usah dinaikkan di atas kendaraan, dan tidak perlu kau kasih surban. Kalau bahasa kita mungkin begitu. Dia itu kita sambut aja sudah senang. Kenapa? Arab Badui itu suka sederhana saja. Jadi seakan-akan Abdullah bin Umar itu berlebihan kepada siapa? Kepada Arab Badui itu. Faqala Abdullah bin Umar, maka berkatalah Abdullah bin Umar, inna aba hadza kana wudda li Umar bin al-Khattab. Sesungguhnya bapak orang ini adalah teman Umar bin Khattab. Jadi apa ketemu apa pada saat itu? Anak ketemu anak. Kalau anak ketemu anak saja seperti itu, apalah lagi ketemu bapaknya orang ini, yang berarti temannya bapaknya. Ini bukan temannya bapaknya, apa? Anak dari temannya bapaknya. Berarti lebih jauh atau lebih dekat? Lebih jauh. Lebih jauh saja seperti itu, bagaimana yang lebih dekat? Kata Abdullah bin Umar, bapak orang ini adalah teman dekat Umar ibnul Khattab. Kalimat wudda di situ adalah yakni kecintaan. Bentukannya adalah apa? Mawaddah. Antum pernah dengar kata mawaddah dalam surah Ar-Rum 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa diartikan di situ mawaddah? Ya, baca boleh. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Iya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan dijadikan di antara kalian mawaddatan, apa? Cinta. Wa rahmatan, dan kasih sayang. Kalau mawaddah ini mungkin bisa hilang ya, sejalan dengan berjalan usia. Wis tuwa wis gak greng maneh kalau suami istri ya, karena lebih kepada fisiknya
Ini sebagian ulama mengartikan begitu. Sekalipun mawaddah sudah nggak ada, maka bagi suami istri yang ada adalah apa? Rahmat. Wallahu a'lam. Tapi secara umum pengertian mawaddah itu ya cinta, ya kasih sayang. Yang itu bisa yakni kasih sayang dan cinta yang bukan sifatnya birahi, syahwat, yaitu cinta dan kasih kepada siapapun. Karena ternyata ada perbedaan antara cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri. Ini memiliki karakter cinta yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Baik, ikhwatal iman, aizakumullah. Kemudian ketika setelah Abdullah bin Umar mengatakan bahwa dia adalah anak dari sahabat karib, teman dekat bapakku atau Umar ibn al-Khattab, lantas Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi, sesungguhnya kebaktian yang paling utama itu adalah seseorang menyambung tali silaturahmi kepada ahla wuddi abihi, yakni orang-orang yang dicintai oleh bapaknya. Di sini disebutkan bapaknya bukan berarti hanya bapak. Bapak di sini mewakili walidain, mewakili kedua orang tua. Berarti termasuk bapak dan juga siapa? Ibu. Sama seperti kalau ada hadis yang menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir maka dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia Majusi. Maksud Aba di situ adalah kedua orang tua, walaupun hanya disebut dengan bapaknya saja. Termasuk ketika Nabi SAW bersabda saat itu didatangi oleh orang, kemudian orang itu mengadu kepada Nabi dengan mengatakan, innali malan wa waladan, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, wa kana abi ayyajtaha mali, tapi bapakku suka intervensi, suka turut campur, ikut campur dalam urusan hartaku, katanya. Nabi kemudian bersabda apa? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Tapi di situ disebutkan apa? Li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Maksudnya bukan hanya bapak, tapi juga termasuk milik ibu, bapak dan ibu. Ya. Wa fi riwayatin an ibni Dinarin an ibni Umar, dalam sebuah riwayat dari Ibn Dinar dan Ibni Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah, bahwasanya dia pernah keluar yakni di Mekah, menuju ke Mekah. Kana lahu khimarun, dia memiliki khimar, tunggangan, keledai, yatarawwahu alaihi, yang dipakai untuk santai, ya, bukan untuk kepentingan yang mendesak. Kadang dinaiki, kadang dia turun, kadang dipakai, kadang tidak. Idza malla rukubar rahilah, maka ketika suatu hari dia menunggangi tunggangan tersebut, wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, dan imamahnya dipakai di atas kepala Abdullah bin Umar. Fa baina huwa yauman ala dzalik, maka suatu ketika
yakni saat bersama khimarnya, idza marra bihi a'rabi, maka bertemulah Abdullah bin Umar dengan yakni Arab Badui tersebut. Faqal, dan dia katakan, alasta fulan ibni fulan, apakah kau fulan bin fulan? Ini penjelasan dari riwayat yang lainnya. Jadi ternyata A'rabi itu ditanya oleh Abdullah bin Umar, apakah kau fulan bin fulan? Maka dia mengatakan, bala, benar. Fa'atahul khimara, maka dia dinaikkan di atas khimar, diberikan khimar itu. Faqal, dan mengatakan, irkab hada, naiklah di atas khimar ini, kata Abdullah bin Umar. Wa a'ta'ul imamata, dan dia memberikan imamahnya. Wa qal ushdud biha ra'sak, pakailah imamah ini di atas kepalamu. Ini kata Abdullah bin Umar. Faqala lahu ba'du ashabi, maka berkatalah sebagian dari teman Abdullah bin Umar, ghafarallahu lak, a'taita hadzal a'rabi imaran kunta tarawwahu alaihi, semoga Allah mengampunimu. Ini ucapan sebagian dari sahabatnya. Kalau tadi riwayat yang kedua, yaitu yang mengucapkan doa aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, yaitu siapa? Abdullah bin Dinar. Kalau di sini tidak disebutkan, hanya sekedar dikatakan yakni ba'du ashabi, sebagian dari teman Abdullah bin Umar mengatakan, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. A'taita hadzal a'rabi khimaran, engkau memberikan A'rabi ini keledai, kunta tarahu alai, yang kau pakai pada hari ini. Wa imamata kunta tashuddu biha ra'sak, dan kau memberikan imamahmu kepada orang ini hari ini. Faqal, dan Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri, sesungguhnya di antara kebajikan yang paling utama adalah ayyasila ar-rajulu, yakni apabila seseorang itu menyambung ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalli, yakni menyambung hubungan kepada orang-orang yang dicintai bapaknya setelah kematiannya. Di sini ada tambahan, yakni ba'da ayyuwalliya, yakni setelah kematiannya. Kalau masih ada bapaknya sama setelah nggak ada bapaknya, rasanya beda nggak? Beda. Kalau masih ada bapak, paling bapak rono ya, sekausa bapak sering rono. Tapi kalau bapak sudah nggak ada, iya yo, suwe aku gak kepethuk koncone bapakku iki nang ndi. Ojo-ojo wis kena corona. Iya kan? Nang ndi kabare kok gak ono, ya kan? Lebih penasaran kita. Datang itu dengan apa? Penasaran, berdebar-debar. Saya ono enggak iki koncone bapakku iki? Bareng teko, alhamdulillah, sik waras, sehat. Senang atau tidak? Senang. Kenapa? Kita sering dibawa oleh bapak kita ke situ ya. Orang itu sering ngasih kita jajan, makanan. Kangen nggak dengan orang-orang seperti ini? Tapi bukan hanya orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Pokoknya semua yang pernah dicintainya, dicari. Kalau pernah dengar orang tua kita punya teman mungkin di suatu kota, kalau datang ke kota itu mampir ke sana dan kita belum pernah diajak ke sana, bisa nggak dilacak kira-kira? Dilacak, dicari. Cari nih bapakku itu tahu rabi, wong kene. Cek coba tak golekane ya. BE duwe anak. Ayu, dulur iku nek ayu, masih ayu, gak oleh dirabi. Ya kan? Kecuali
sebelum nikah dengan bapaknya dia sudah punya anak perempuan cantik. Nah, itu baru boleh. Anak tiri ketemu anak tiri, nikah boleh nggak? Ya, wong tua dadi bojo sak besane sekalian. Ngerangkep wong tua plus besan. Ono nggak model kayak ngono? Ditepak-tepak no niku, gak mesti duwe anak wedok, ya kan? Gak mesti duwe anak wedok. Ya, ono duwe anak wedok ya wis rabi, ya kan? Nek gak sik bayi. Ya, jadi dicari itu. Mungkin kita pernah dengar orang tua kita pernah mencintai seseorang, datangi. Rata-rata kalau kasus seperti itu keluarga kita atau kita ini malah menjauh nggak? Halo, malah menjauh keluarga besar kita. Hati-hati kon ya, nanggone marune makmu, ya kon awas kon, gak taku anak kon. Nah seperti itu orang tuanya harus dikasih nasihat. Karena bagaimanapun dia adalah apa, mantan orang yang dicintai orang tua kita. Nggak boleh kita putus silaturahmi. Ya akhirnya nyengit-nyengit. Ibunya nggak tahu tapi nyengit-nyengit dia berbuat baik kepada apa? Kepada mantan istri bapaknya. Karena apa? Karena ditinggal mati oleh bapak kita. Diam-diam dikasih duit, ya kan? Dikasih beras. Boleh nggak seperti itu? Halo. Seakan-akan kita ini nggak memperhatikan ucapan ibu kita kan? Bisa jadi oh durhaka kon nang ibumu kon. Tapi ingat, yang keliru itu adalah siapa? Ibunya. Nggak boleh seperti itu. Lung bapaknya wis mati, mestine tambah rukun. Ayo urip bareng dadi rondo bareng, ayo urip ditanggung bersama, ya kan? Nek biyen pengkerengan saya urip, ya kan? Mungkin saya wajar, ya kan? Saiki wis padha mati gak ono wonge. Ayo sing rukun, ya kan? Sip. Kok cerita tok kayak sinetron. Praktekno ya. Ketika bapak saya meninggal, itu istri ketiganya datang. Istri ketiga bapak saya datang. Kalau istri kedua itu masih sudah tahu. Emak saya itu istri pertama. Istri kedua udah tahu. Istri ketiga begitu meninggal datang. Kan geger waktu di situ kan. Gitu. Tapi disinilah letak ujian kita. Bagaimana harus memahamkan orang tua kita supaya berbuat baik. Dan kita sendiri juga ditantang sebagaimana hadis seperti ini. Apakah kita tetap berbuat baik atau mangkel ya kepada istri bapak kita? Iki sing nggodha bapakku kan. Bayangannya kan begitu kan. Iki sing ngerebut ya kan. Iki apa jenenge pelakor ya kan. Mindset orang kan begitu kan. Disitulah tantangannya. Bagaimanapun dia adalah istri dari orang tua kita, dinikah secara syar'i. Kecuali nek gendaan, ya kan? Lain nggak? Halo, nikah secara syar'i dan gendaan lain nggak? Nah itu betul-betul pelakor. Oh, ini dinikah secara hukum Islam. Ya. Nah disinilah kita menerapkan hadis ini, harus tetap berbuat baik kepada siapa? Orang-orang yang pernah dicintai oleh orang tua kita. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Baik, ini saja diterusno. Ya. Sampean kok melongo-melongo. Adem panas ya kan? Baik. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena sesungguhnya bapak orang itu adalah sadiqan, sahabat karib, teman dekat dari Umar bin Khattab. Rawahu hada ar-riwayat kulluha Muslim. Maka semua yang disampaikan dalam beberapa hadis ini ada di dalam kitab Muslim. Baik.
Kemudian selanjutnya fiqhul hadis. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama. Min birril walidain antasila asdiqa'ahum wa ashabahum ba'da mautihim walau bil qalil. Di antara berbakti kepada kedua orang tua, yakni menyambung persaudaraan kepada orang-orang yang menjadi teman baik dan sahabat karib kedua orang tua kita ba'da mautihim, setelah kematian mereka, yakni setelah kematian kedua orang tua. Ya dicari teman bapaknya atau teman ibunya. Apalagi di situ punya hubungan kekerabatan dengan bapak, adiknya bapak, kakaknya bapak, adiknya ibu, kakaknya ibu. Bahkan saudara ibu itu kalau ibu meninggal maka dia pengganti ibu. Itu posisi daripada bibi. Bibi dari siapa? Dari ibu. Itu kedudukannya. Beda dengan bibi dari bapak, tidak seperti bibi dari ibu. Walau bil qalil, walaupun hanya sebentar atau sedikit. Sedikit mungkin dari segi jumlah. Mungkin kita memberikan sesuatu, walaupun hanya memberi itu sedikit. Berbuat baik datang, mungkin memberi sesuatu yang disenangi, yang dicintai. Ya Allah, aku eling bapakmu nek rene mesti nggawa othok-othok. Karo awakmu senenganku. Ya kan? Ternyata bapaknya dulu pernah cerita kalau dia punya teman senengane apa? Othok-othok. Seneng ya. Nah itu dicari kesenangannya. Itu pemberian sesuatu. Kadang apa? Kadang meluangkan waktu. Mungkin teman dari orang tua kita itu juga kesepian, nggak punya anak, atau anaknya sudah dewasa, nggak pernah didatangi. Nah kita hadir di situ, walaupun hanya sekedar apa, meluangkan waktu sebagai teman ngobrol, itu termasuk berbakti, menyambung persaudaraan. Mungkin dipanggil dengan panggilan yang akrab, atau dituakan lebih dari bapak kita, supaya orang ini senang. Diajak untuk berbicara dengan kebaikan-kebaikan. Baik. Faman lam yajid fabizziyarati. Apabila dia tidak mampu memberi sesuatu, cukup dengan berziarah, mampir ziarah. Datang ya, walaupun hanya sekedar tanya kabar, walaupun hanya sebentar. Ini cara menyambungnya. Au bil kalimatit thayyibah, atau sekedar mengucapkan kalimat yang baik. Ketemu, Pak, yuk nopo kabari? Sehat? Alhamdulillah. Ya apa kabari makmu? Lho sapa ngerti koncone bapak iki ngarepi make, ya kan? Sing kene duduk, sing kono rondo. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Jenengan ngersaken ta? Mungkin kalau sanjangan emak. Boleh nggak? Boleh. Oh enggak, aku mek takok kabar. Temen tambah jauh-awu. Misalnya ya, itu kata-kata yang baik kan, menyenangkan hati. Walau bil kalimatit thayyibah, walaupun dengan kalimat yang baik. Yang penting menyenangkan hati dia. Baik, yang ketiga. Yang kedua. Ta'limu adabid du'ai fi qaulihim. Di sini ada pengajaran tentang adab memberikan doa, yakni kepada teman. Sebagaimana dalam ucapan Ibnu Dinar kepada Abdullah bin Umar, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Wa aslahakallahu,
semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Boleh Pak. Kalau kita melihat teman kita ini melakukan sesuatu yang mungkin gak biasanya, ya, doakan mereka, doakan dia. Contoh saja yang pakem, ya, kalau ini kan gak pakem, sifatnya insidentil. Kalau yang pakem itu kan kalau mendengar saudara kita bersin kan, tasmiyatil autis, kita dianjurkan untuk menjawab ucapan hamdalah itu dengan yarhamukallah, dan kemudian kita balas kembali dengan yahdikumullah, semoga Allah menunjuki kamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Ini saling mendoakan Pak. Dongo tindongo. Tidak ada seperti ini kecuali dalam Islam. Betapa pergaulan itu selalu dihiasi, dilandasi dengan apa? Doa. Dan itulah pengabdian kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah, walaupun hanya sekedar mengatakan kalimat itu. Termasuk mengucapkan salam, itu doa enggak? Doa. Maka kita dilarang mengucapkan salam itu kepada orang kafir. Termasuk antum mengucapkan selamat kepada orang kafir. Selamat apa? Nah, itu karena doa. Bukan hanya berdoa, tapi juga apa? Membenarkan kebatilan. Jangan sampai kebatilan itu dibenarkan, walaupun dengan apa? Ucapan. Di samping kita dilarang berdoa kepada mereka. Nah, adapun sesama muslim, tidak ada ucapan yang paling utama diharapkan antar sesama kita melainkan doa. Termasuk ucapan salam itu doa. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita supaya memiliki ketinggian derajat dengan cara apa? Ifsya'us salam, menebarkan apa? Salam. Ojo isin-isin ngucapno salam. Kadang zaman saiki ku salam mbek wong sing kenal tok. Nggih napa mboten? Iya. Wah, konco iki, assalamualaikum. Tapi begitu ketemu sama orang jenggotnya panjang, baju takwa, pakai kopiah, begitu lewat, monggo. Mek guyu tok. Ya kan? Enggak ngucapkan salam. Bukan teroris maksudnya. Kita sudah tahu ini orang Islam gitu loh. Tapi kita masih enggan mengucapkan salam. Padahal negeri kita ini sebetulnya mayoritas apa? Muslim. Tapi kita enggan mengucapkan salam. Wong sing nang bis iku mayoritas muslim enggak? Muslim. Pernah enggak numpak bis ya? Sumber Kencono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah enggak? Ayo, jujur. Pernah enggak? Yakin enggak kalau di bis itu mayoritas muslim? Yakin. Padahal dalam Islam seandainya 99% orang-orang kafir non muslim, ada satu yang muslim, tetap boleh mengucapkan salam nggak? Iya, kepada orang itu. Apalagi mayoritas. Kenapa kok kita nggak mengucapkan salam? Ayo opo rasane? Hah? Wedi dituduh apa? Jaluk sumbangan. Nekak pengamen. Itu bisikan syaitan. Sebarkan salam itu. Coba naik len, angkot, ya kan? Begitu melbu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Nabi kan itu kan? Ifsya'us salam. Dan itu doa. Dan Islam itu indahnya apa? Antar kita ini saling mendoakan, walaupun hanya sekedar mengucapkan salam. Dan itulah salam pertama kali diajarkan Allah kepada Adam. Dan Allah mengatakan, itulah salammu dan salam anak keturunanmu hari ini sampai kelak di surga. Maka jangan salam itu apa? Dirubah dengan bahasa lain. Salam sejahtera buat kalian, semoga keberkahan terlimpah kepada kalian. Kenapa? Tuhan itu bukan orang Arab katanya. Salam di Indonesia no ya, engko akhirnya sholat bahasa Indonesia, hancur agama iki. Ya, kumpul Madura Jawa, Gusti Kang Maha Agung. Sebelah Madura Allah Raja.
Sebelah bingung rusak donya iki. Nek kabeh iku gak oleh bahasa Arab ya kan, sak salat-salate dikongkon bahasa masing-masing. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Yang ketiga, min tamamil birri wassila, di antara keutamaan berbuat baik dan menyambung silaturahmi yaitu al-infaqu ala asdiqai walidayhi min ahabbuhuma man ahabbuhuma, yaitu memberikan nafkah infak yakni kepada orang-orang dekat kedua orang tua kita, yaitu siapa di antara mereka yang dicintai keduanya, bi aqsa malihi wa ma yardahu li nafsihi, dengan apa? Dengan harta yang dicintainya. Ojo nek wis gak seneng dikekno wong, si kiai katane wis suwe iki wis mbladus kabeh, tak kekno, jangan. Karena Al-Qur'an sendiri memerintahkan kalau memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan hendaklah kau memberikan harta yang kau cintai kepada orang-orang dekat dan seterusnya, wal yatama wal masakin dan seterusnya ya. Dan apa yang diridhoi oleh dirinya, artinya kita masih seneng jane man iki arep tak kekno, tapi yo opo iki senengane koncone bapakku iki gak ono tunggale iki, tapi karena aku cinta kepada teman bapak saya, karena saya cinta kepada bapak dan niyo senenge umpama bapakku ro koncone tak kei ya, karena sebab itulah kita mau merelakan harta yang kita cintai. Baik, yang keempat, kasratu fadaili Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni banyaknya keutamaan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah bin Umar ini luar biasa, keutamaannya banyak. Salah satunya dalam hadis ini, yakni faminha syiddatu wafaihi wa hubbihi li abi. Di antara keutamaan Abdullah bin Umar itu adalah komitmen dia di dalam menepati janjinya kepada orang tua dan cintanya kepada bapaknya, sehingga dia mau berkorban demi kebaikan orang-orang yang pernah dicintai oleh kedua orang tuanya atau bapaknya. Yani dalam hal ini Umar bin Khattab. Wa wassala ahabba'i wa wassala ahibba'ahu, dan menyambung orang-orang yang dicintainya ba'da mautih, setelah kematiannya. Wastajabatuhu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan beliau dalam menunaikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa infaquhu min tayyibi mali, dan menginfakkan hartanya di antara harta yang paling dicintainya. Wa itharuhu ghairahu ala nafsi, dan memprioritaskan yakni teman dari bapaknya daripada dirinya sendiri. Berat enggak? Kadang nafsu itu menguasai kita sehingga kita menjadi bakhil, menjadi pelit. Man rek kita kekno kurung karuan dek nek duwe ngek. Kadang kita ini memberi berharap apa? Kembali. Kadang seperti itu. Kenapa kita dididik dengan tradisi dan budaya? Opo? Kondangan, bowo. Sampean bowo iku berharap balik enggak? Nah, kuwo. Nah, cirine nek mengharap balik iku apa? Amplope ditulisi. Itu tandanya kalau kita pengen balik. Kenapa? Setan bisiki kita. Apa yang ada dalam benak kita?
tulisono kon kok dianggap gak bowo kok. Ya kan? Kon nek gak mau tulisi kon dianggap gak bowo, padahal kon teko manganmu paling akeh. Ya kan? Sementara kok wonge goleki jenengmu ndiri Abu Jundi. Wingi tak delok kabeh ditekno kabeh iki. Dadakno gak bowo, ya kan? Mangkane tulisono, bisikan setan ya itu. Bisikan setan. Itu cirinya berarti apa? Kita memberi berharap kembali. Kalau kita mampu melawan nafsu kita seperti itu cara belajar kita untuk ikhlas. Gak ditulisi. Bukan gak ditulisi karena memang dia niat memberi. Iya kan? Ketokane sing duwe gawe iki utang ketokane. Sano engko nek gawe sok balekno, iya kan? Wis tak lebokno ae 1 juta. Saya tanya, ditulis enggak 1 juta? Maksudnya ditulis nama kita enggak? 1 juta. Halo. Nek 100.000 gak nulis, mungkin saya bisa 1 juta gak ditulis, ayo. Hebat. Iya kan? Karena niatnya menolong gitu. Jadi jangan berharap kembali. Kadang enggak Pak, enggak ditulis Pak. Apa? Nyetak amplop sak jenenge. Ono enggak model ngono? Sama sering dipeseni amplop ono jenenge. Ya, podo ae kalau seperti Ustaz aku wis gak nulis Ustaz. Iya sak cetake. Dicetak sama saja gitu. Kalau ndak ada tandanya, ya kan? Inisialnya, lambangnya. Orang pada tahu kalau lambang ini adalah punya kita, sama saja. Itu sebuah identitas. Sama kalau kita mau bantu ada sumbangan ya, melewat medsos, nggak usah dikirim itu apanya. Buktinya udah kirim aja, berapapun kirim, wes gak usah dikirim. Itu kita mau belajar apa? Ikhlas. Tapi berat nggak? Eman rek. Setan apa bisik lain? Iki nek gak tak kirim, engko isok-isok dimplok ambek pani. Setan lagi. Itu yang suka bisiki kita. Udahlah. Kalau kita ikhlas itu serahkan sama Allah. Perkara nanti dipakai oleh panitia, tidak dipakai, panitia jujur, kita sudah ngeluarkan itu pasti Allah akan membalas. Gak usah bingung. Ingat kisah orang yang begitu ikhlasnya dia bersedekah. Padahal sedekahnya itu salah alamat, tidak tepat sasaran, jatuh ketiga kelompok orang. Siapa aja? Siapa sing ngeling? Pelacur. Yang kedua, pencuri. Ketiga, orang kaya. Salah alamat nggak ini? Salah alamat. Sudah masuk? Baik, adzan dulu silakan. Hadisnya dicari 978 kalau nggak salah, Muslim.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kembali kepada tadi, yakni faidah dari hadis yang kita pelajari pada malam ini, keutamaan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala, di mana dia punya komitmen untuk berbuat baik kepada orang yang dicintai Umar ibn al-Khattab, dan itu menunjukkan betapa anak ini cinta kepada bapaknya, sehingga dia mau memberikan harta yang dia cintai, yakni kepada orang-orang yang pernah menjadi kecintaan atau kesayangan dari orang tuanya. Berkait dengan sedekah, di mana kita dianjurkan belajar ikhlas semata-mata karena Allah, sekalipun sedekah itu tidak tepat sasaran atau salah alamat. Adalah sebuah hadis dalam Sahih Muslim, judulnya di situ, jika sedekah jatuh ke tangan orang fasik. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki berkata, aku hendak bersedekah malam ini. Lalu dia keluar membawa sedekahnya dan disedekahkannya kepada perempuan hancur. Besok pagi orang banyak mempercakapkan bahwa tadi malam ada pelacur yang diberi orang sedekah. Iya. Orang itu berujar, wahai Allah, segala puji bagimu yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh kepada pelacur. Aku akan bersedekah lagi. Dia pergi pula membawa sedekahnya, lalu diberikannya kepada orang kaya. Pagi-pagi orang banyak mempercakapkannya pula bahwa tadi malam ada orang memberi sedekah kepada orang kaya. Lalu orang yang bersedekah itu berkata, wahai Allah, untukmu segala puji karena Engkau telah menjadikan sedekahku jatuh kepada orang kaya. Aku akan bersedekah lagi. Dia pergi pula membawa sedekahnya, dan diberikannya kepada si pencuri. Pagi-pagi orang banyak mempercakapkannya pula bahwa tadi malam ada orang bersedekah kepada pencuri. Orang yang bersedekah itu pun berujar pula, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh kepada pelacur, kepada orang kaya, dan kepada pencuri. Tidaklah sedekah yang diberikan melainkan jatuh kepada orang-orang fasik. Tapi sungguh pun demikian, dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah yang mentakdirkan sedekahku jatuh ke tangan fulan, fulana, dan fulan. Tetap dia memuji Allah dan tidak berubah, dia akan tetap bersedekah. Ini keikhlasan seseorang. Biasanya kan gelo, waduh rek, tiba nang wong soge, iki padha mbek nguyai segoro iki rek. Waduh, tiba nang gone maling, tibake malinge sing nyolong sepedaku wingi pisan ya kan. Tambah mangkel ya kan. Itu ujian. Baik. Orang seperti ini karena ikhlas sampai didatangi malaikat. Orang kalau didatangi malaikat berarti orang ini hebat enggak? Tidak ada yang didatangi malaikat kecuali waliullah, kekasih Allah. Allah kirimkan malaikat untuknya. Apa kata Nabi SAW? Kemudian orang itu didatangi malaikat seraya berkata. Malaikat di sini nyamar apa asli? Nyamar, itu asli. Nek asli ono swiwine wedi ya. Melayu iki sopo kan? Ini nyamar, ini malaikatnya. Kemudian sedekah Anda sudah diterima baik oleh masing-masing orang yang Anda beri sedekah. Adapun perempuan hancur, semoga dia berhenti dari perbuatan melacur. Kepada si kaya, semoga dia menyadari dirinya dan bersedekah pula. Dan untuk si pencuri, semoga dia berhenti mencuri. Ternyata juga perubahan orang itu menjadi baik itu juga karena sedekah. Karena ikhlasnya sedekah kita dan sedekah dari harta yang halal. Anak polisi cepean, arep ngei 100 saya ragu-ragu. Cocok kayak ngombe cokrik kok nek terkumpul ya kan? Ya kan? Udah nggak usah mikir begitu. Ya Allah, ini hartaku yang halal ya Allah, untuk dia, semoga dia apa? Berubah. Dia taat kepadamu. Mene wis gak ono, Pak. Kepethuk nang
masjid. Kenapa? Kadang-kadang maghrib ketok, zuhur ketok, gak sholat ketok aneh iki. Ya kan? Nah, kita dengan harta yang halal itu menjadi daging, menjadi darah, mengalir dalam tubuhnya keberkahan. Dan kita ikhlas gitu. Ojo ngei mbek gremeng. Ngei wong yo awas kon langganan rene maneh. Jangan, enggak ikhlas itu. Ya. Datangi malaikat orang ini. Kemudian sudah baik. Jadi ini poin, yakni di mana Abdullah bin Umar itu ikhlas dalam memberikan, yakni apa yang dia miliki untuk orang-orang yang dicintai oleh bapaknya dulu. Wa ma aktsara fadailis salaf. Dan banyak di antara kebaikan dan keutamaan para pendahulu di kalangan salafus saleh. Wa manaqibihim haina na'udduha, dan bagaimana keutamaan dari mereka para salafus saleh tatkala kita menghitung-hitungnya itu terlalu banyak. Nas'alullaha ayyaj'alana mimman yaktadi bihim. Kita minta kepada Allah agar kita dijadikan di antara orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Wa yasiru ala nahjihim, dan menapaki jalan yakni mereka, qaulan wa amalan wa sulukan, baik meliputi perkataan, perbuatan dan perilaku. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, fi wasfi ashabi Ibni Umar lil a'rabi. Hadis ini menunjukkan tentang pensifatan sahabat Abdullah bin Umar kepada seorang Arab Badui, bi annahum ya'riduna bil yasir, di mana mereka orang Arab Badui itu disifati dengan ridho dengan yang sedikit. Dilalatan ala ta'atharul insanu bibai'ihi bibi'atihi. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan dipengaruhi oleh bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Karena lingkungan orang Arab Badui itu memang terbatas ya. Sederhana, hidupnya di atas gunung, hidupnya di padang pasir, serba minim fasilitas hidup. Air susah, tanaman jarang, makanan mungkin juga semakin susah ya, tidak bervariasi seperti di zaman kita atau di tempat kita hari ini. Buah-buahan macam-macam. Kalau dulu mungkin paling banter buah itu apa? Kurma, atau paling ada anggur, ada mungkin zaitun, atau mungkin buah tin. Ya itu aja. Nyari yang bervariasi di negeri kita. Pisang jarang. Gedang nang Timur Tengah gak orep, ya kan? Nang Sidoarjo macem-macem, ono kepok, ono Ambon, ono emas, macem-macem ya. Makanya mereka serba terbatas gitu, sehingga terbiasa dengan hidup seperti itu. Makanya mereka itu ridho dengan kesederhanaan. Nah, milih bojo yang ngono. Mulai golek sing gelem mau dengan yang sedikit. Ya, caranya bagaimana? Caranya salah satunya yaitu cari yang gadis. Itu Nabi memberi tips. Kenapa? Gadis itu pertama mulutnya manis, gak kopak uang, ya kan? Atau mungkin belum terkontaminasi hatinya. Kenapa? Hati itu nanti tercermin, terrefleksi dengan ucapan. Kalau gadis kan dia belum berinteraksi dengan orang lain, yaitu tidak punya suami dulunya kan, masih gadis. Yang kedua, gadis itu apa? Ridho dengan yang sedikit. Ya, ridho dengan yang sedikit. Seje kau nek oleh rondo. Yo aku gak ngelek-ngelek no rondo ya kan. Cuman ini kata Nabi seperti itu. Antum belajar kitab Adabuz Zifaf
yang ditulis oleh Imam Al-Albani. Apa keutamaan menikahi gadis? Ya gitu. Salah satunya Pak, ridho dengan yang sedikit itu karena apa? Bi'ah, lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan dia belum terkontaminasi, yang ada masih bapak dan ibunya. Tapi nanti kalau sudah punya suami, apalagi suaminya kaya sebelumnya, ya kan, sampean melarat, oh dibanding no, ya kan. Itu, ya itu kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang senang dengan janda. Sahabat Nabi yaitu yang bernama siapa? Masih ingat yang menikahi janda? Jabir bin Abdillah. Ketika datang kemudian ditanya, "Kau sudah menikah Jabir?" "Iya." "Gadis apa janda?" "Janda wahai Rasulullah." "Kenapa tidak gadis?" Maka hadis itu disampaikan oleh Nabi. "Tidak wahai Rasul, bapakku Abdullah memiliki 9 anak putri. Jadi adiknya itu 9 anak perempuan. Dia nggak ingin ya istrinya kalau gadis jadi saingan adiknya. Kalau janda lebih tua isok ngeramut adik-adik. Nah itu cerdas itu." Salah satu contoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memilih janda. Wis wake kon bengi oleh niki. Ya, baik. Jadi ini sifat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang itu bisa terpengaruh oleh apa? Bi'ah. Yakni ta'atharul insanu bi bi'atihi. Seseorang itu akan terpengaruh dengan lingkungannya. Fal a'rabu, maka orang Arab Badui, ahlu kafaf, yakni orang yang merasa dirinya itu cukup, tidak mau meminta-minta lebih. Walidzalika yaqna'una bil yasir, karena dia qanaah dengan yang sedikit. Itu salah satu contoh bahwa orang itu tergantung oleh apa? Dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungan kita terbiasa dengan kemewahan, nah ini repot nanti. Susah untuk diajak apa? Diajak apa? Prihatin, diajak soro angel. Walaupun bisa, tapi butuh apa? Butuh waktu. Walaupun nanti akan melalui berbagai macam ya cobaan dalam perjalanan hidupnya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Monggo. Ya. Itu menyangkut kamu adalah dan hartamu adalah milikku. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Itu maksudnya anak dalam konteks laki perempuan atau khusus laki? Misalnya kalau anak sudah kawin gimana? Apa teman berkategori? Ya, baik. Itu kedua-duanya. Seorang anak baik laki atau perempuan itu adalah milik orang tuanya. Tapi dirinci. Untuk anak itu sampai kapanpun, sampai kematiannya. Meskipun dia sudah punya istri, sudah punya anak, itu tetap milik orang tua. Anak perempuan juga begitu, milik orang tuanya. Selama dia belum menikah. Tapi begitu dia menikah, dia punya suami, maka dia milik siapa? Suami. Makanya kalau seorang wanita belum punya suami, nyambut gawe, bayarannya gede, orang tuanya berhak nggak? Berhak, karena dia milik orang tua. Suk durung duwe bojo. Tapi begitu dia miliki suami, dia adalah milik suaminya. Tapi dalam perkara harta istri milik istri. Suami tidak berhak kecuali dia memberi. Istrinya memberi. Beda sebaliknya, harta suami ada bagian dari istri dan anak. Suaminya ada hak di situ, istrinya ada hak di situ, anaknya juga ada hak. Bahkan yang paling utama, harta suami ada hak orang tua. Yahudi pernah bertanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Kata Allah, "Qul," katakan kepada mereka, "ma anfaqtum min khairin." Apa yang kau infakkan dari hartamu yang baik,
falil walidaini wal aqrabin. Pertama untuk kedua orang tua. Maka seorang anak laki-laki sampai kapanpun dia milik orang tuanya dan harus memberi nafkah kepada orang tuanya. Walaupun nanti dengan catatan sesuai dengan kemampuannya. Tapi jangan sampai nggak diberi sama sekali. Bojone tok sing diurusi, wong tuane sampai apa? Keleleran, kaliren. Naudzubillah. Kalau perlu antum apa? Lebihkan setiap bulan itu. Bojoe saulan kayak 5 juta. Wong tuane sama kasih 5 juta. Perlu dilebihkan 5 juta 100. Dalam rangka melebihkan orang tuanya. Ayo, isti praktek nono potere. Berat kan? Berat. Praktek no. Itu untuk orang tua. Beda dengan anak perempuan, kalau dia sudah punya suami, dia milik milik suaminya. Kalau dia memberi kepada orang tuanya, sifatnya sedekah, bukan nafkah. Kalau nafkah hukumnya apa? Wajib. Siapa yang wajib? Anak laki-laki harus ngasih orang tua. Makanya kita pun kalau mau menikah lagi, izinnya bukan istri. Siapa? Izin siapa? Orang tua, bukan istri. Istri hanya sekedar mengetahui. Tapi izinnya siapa? Ibu dan bapak kita. Ibu dan bapak kita kalau nggak setuju, nggak boleh. Meskipun sudah ada calon, istrinya merelakan, menyetujui, orang tuanya nggak menyetujui, gagal. Kalau hukumah kita kan pengadilan agama, syaratnya harus minta izin siapa? Istri. Mestinya harus ada form izin dari mana? Orang tua. Jihad, berperang membela agama Allah, kalau mati syahid, izin orang tua nggak? Izin orang tua nggak? Izin orang tua. Lebih tinggi mana kedudukan jihad dengan nikah? Halo? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi jihad. Kalau jihad aja harus izin orang tua, apalagi sekedar nikah. Waduh, rek penghalang iki rek. Akhirnya kok mikir kapan rek makku mati. Gak iso tadut iki kan. Hati-hati kok nek sampe pikiranmu ngono. Hati-hati kon. Ya. Kok jebus kono ya? Ya masih ada kaitannya antum ya. Jadi sampai batas perempuan itu menikah. Kalau sudah menikah, sudah hartanya milik dirinya sendiri dan dia adalah milik suaminya. Allahu a'lam. Afwan, nggak denger, buka aja ya. Iya. Ya. Antum dengar nggak pertanyaannya? Iya, gak popo ya. Jadi kalau kita punya orang tua dan dalam perawatan, artinya sudah tua renta, harus dirawat, sementara punya anak banyak, ya. Kadang ada anak itu yang gantian merawat. Ayo sak minggu nang omaku. Atau ndak datang ke rumah orang tuanya. Sak minggu wayaku, sak minggu wayamu. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang jadi kumpulan. Jadi kumpulan itu orang tua itu kadang seneng kepada salah satu anaknya. Dia merasa safe, merasa aman, merasa nyaman di rumah salah satu anaknya. Silakan, nggak apa-apa. Tapi anak-anak yang lain tetap berkewajiban, terutama yang laki. Tetap berkewajiban memberikan kebaikan, berbuat baik kepada orang tuanya, termasuk nafkah. Nah, adapun kita memberikan nafkah itu langsung ke ibu kita atau orang tua kita, ataukah melalui saudara yang merawatnya, itu teknis.
Bicarakan baik-baik. Nyopo iki? Tak keno awakmu apa tak langsung tak keno ibu? Keno aku wae, Mas. Ya wis. Sudah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala bahwa kita sudah menunaikan hak kewajiban kita. Umpama kok dintit, ya gak popo ngadik-adikmu pe butuh. Iya kan? Tapi kalau wis mau Mas, sampean kekno dhewe, nek sampean kekno dhewe ku atine seneng bunga atine. Ya wis, ya kan? Itu bicarakan aja. Enggak ada aturan pakem seperti itu. Lebih-lebih kita tanya kepada ibu kita atau bapak kita yang dirawat itu. Sampaikan, iki enak tak kekno ade apa tak kekno langsung jenengan Pak, Bu. Kekno aku ae langsung. Apalagi ada informasi, iya nek dikekno kono iku kadang-kadang oh ya wis mak cukup aja diterusno. Iya kan? Ya wis, kasihkan orang tuanya. Kadang maaf ya, orang tua itu kalau sudah tua itu nggak butuh pakaian, nggak butuh makan, nggak butuh itu, pengennya sedekah. Dia pengen punya duit itu dipakai untuk apa? Memberi orang lain. Dan kita jangan sampai punya hati apa ya, nggak ikhlas dan ridho. Wong iki lho rencanaku tak kekno wong tuaku, dadane wong tua ngekno nang adikku, padahal adikku wis cukup, biarkan. Ya, mungkin dia adalah anak kesayangannya. Dengan memberi kepada anak kesayangannya ini, mungkin orang tua kita senang. Karena orang tua itu yang tahu sejarah dari anak-anaknya. Ya Allah, aku eling anakku sing iki biyen, ya Allah tak sia-sia. Dan itu tidak diucapkan, mungkin disimpan dalam hatinya. Makanya dia banyak memberi selagi dia punya sesuatu. Nah kalau kita sudah memberi ke orang tua, mau dikasihkan tetangga, mau dikasihkan anaknya, saudara kita maksudnya ya, dikasihkan saudara kita yang kita nggak seneng, sudah terserah dia. Mau dipakai untuk apa, terserah. Kadang yo dibalik nonang awak dewe, kan butuh duit ta, iki lo selangen, balik mana Pak? Subhanallah. Ya, ingat kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua bagi anak laki sampai kapanpun. Itu adalah kewajiban yang tetap sampai kematian kita atau orang tua kita yang mati. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.